Halo gengs, balik lagi di YouTube channel Volcanico oleh Widiarsa. Dan hari ini gue mau bahas di video gue tentang iPhone dari masa ke masa ya. Siapa tahu udah banyak yang lupa kan, iPhone pertama tuh iPhone apa sih? Sekarang udah nyampe iPhone 12 aja. Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa subscribe dulu, oke? Nah, di tahun 2007 ada iPhone yang pertama kali keluar adalah iPhone 2G. Pada zaman itu pada inget gak kalau misalkan di Indonesia tuh HP itu masih pada pakai Nokia. Jadi orang-orang waktu itu masih pada beli Nokia. Kalau nggak salah di tahun 2007 itu N70 apa N71 deh yang lagi keren-kerennya ya di Indonesia waktu itu. Jadi belum ada tuh yang kenal sama iPhone, bahkan BlackBerry aja belum ada juga waktu itu. Jadi iPhone pada waktu itu baru dijual di Amerika. Di tahun 2008 iPhone ngeluarin iPhone 3G. Nah, sesuai namanya nih, iPhone 3G. Jadi sinyalnya udah 3G pada waktu itu. Jadi lebih kencang sedikit lah daripada iPhone 2G di generasi sebelumnya. Terus yang bedain iPhone 3G sama iPhone 2G pada waktu itu adalah storage penyimpanannya ya. Jadi kalau di iPhone 3G ini penyimpanannya udah cuma 8GB sama 16GB. Jadi nggak ada lagi yang 4GB. Nah, di tahun 2009 iPhone rilis iPhone 3GS. Nah, 3GS tuh ada S-nya kan. S-nya tuh ternyata artinya speed. Dan di iPhone 3GS ini peningkatan spesifikasinya lebih tinggi lagi ya daripada iPhone 3G sama 2G. Maksudnya rada jauh gitu. Jadi untuk multitasking lebih enak dan kameranya juga udah 3 megapiksel di iPhone 3GS. Nah, di tahun 2010 iPhone ngeluarin iPhone 4. Nah, di iPhone 4 ini baru nih perubahannya cukup signifikan ya dari segi body handphonenya. Kalau di iPhone 2G, 3G, 3GS tuh dia kan bodinya kan masih cekung gitu loh. Apa sih kayak ini cekung gitulah. Nih gue kasih fotonya. Nah, kalau di iPhone 4 ini udah mulai kotak, lebih kelihatan lebih premium kali ya pada zaman itu di tahun 2010. Jika iPhone 3GS memiliki huruf S yang berarti speed, maka di iPhone 4S huruf S mengacu pada Siri. Siri adalah Intelligent Personal Assistant. Kamera yang digunakan pada generasi ini adalah 8 megapiksel. iPhone seri 4 ini menjadi iPhone terlaris dan menjadi iPhone pertama yang bisa diupdate hingga iOS 9. iPhone seri 4 merupakan iPhone terakhir yang dibuat oleh Steve Jobs. Nah, di tahun 2012 dan 13 ada iPhone 5, 5S dan 5C. iPhone seri 5 ini sudah buatan dari Tim Cook dan memiliki perubahan ukuran dari segi sebelumnya menjadi lebih besar. Seri kelima ini sudah menggunakan chipset A6 dengan dukungan LTE dan juga center. Kamera tetap menggunakan buatan Sony dengan 8 megapiksel yang juga digunakan di iPhone 4S. Jadi kameranya sama di 8 megapiksel. Tapi bedanya adalah chipsetnya. Ini iPhone 5, 5S dan 5C ini lebih kencang lah untuk multitasking. Dan iPhone seri 5 ini juga bisa diupdate hingga iOS 10. Jadi iPhone memang ini ya, dari iPhone 4 itu kalau nggak salah 4S deh, chipsetnya itu bisa digunain untuk di-upgrade untuk 5 tahun ke depan gitu. Jadi yang punya iPhone tuh biasanya misalkan kayak iPhone 5 keluarnya di tahun 5S keluarnya di tahun 2013. Nah, itu bisa update iOS sampai 2018 gitu. Biasanya 5 tahun. Nah, di generasi berikutnya di tahun 2014 sama 2015 itu iPhone ngeluarin iPhone seri 6 ya. 6 Plus, 6S, 6S Plus sama SE. Nah, yang ngebedain iPhone 6 sama iPhone 6 dan 6 Plus sama iPhone 5S itu adalah ukuran layarnya ya. Jadi secara spesifikasi nggak terlalu jauh. Paling beda di chipset sama di RAM. Di RAM. Tapi secara multitasking masih nggak terlalu jauh lah perbedaannya. Yang ngebedain cuman layarnya lebih gede. Jadi di iPhone 6 sama 6 Plus ini Apple ngebuat layar lebih gede mungkin biar lebih nyaman kalau misalkan mau main game sama ngerekam video gitu. Tapi secara spesifikasi hampir sama. Jadi kalau misalkan di tahun 2014 dan tahun 2015 lu masih pakai iPhone 5S, itu masih berguna banget gitu. Maksudnya masih bisa ngikutin lah. Untuk seri iPhone 6S
iPhone mengalami peningkatan kualitas fitur, yaitu 3D Touch, peningkatan kualitas kamera depan dan belakang, prosesor yang lebih cepat, bodi dengan aluminium alloy, dan mengeluarkan warna pilihan baru yaitu Rose Gold. Setelah sebelumnya mengeluarkan warna Space Gray, Silver, dan Gold, pilihan memori penyimpanan iPhone 6s ini sama dengan iPhone 6. Meskipun tidak ada perubahan yang mencolok pada iPhone 6s dan 6s Plus, para pengguna merasa iPhone seri ini lebih baik dan lebih cepat dari generasi sebelumnya. Hanya disayangkan kapasitas baterainya yang tidak ditambahkan gitu. Nah, di tahun itu juga keluar iPhone SE. iPhone SE ini namanya SE itu dari singkatan Special Edition. iPhone SE ini menggunakan bodi iPhone 5s, tapi isinya itu hampir sama dengan iPhone 6s. Jadi ini termasuk iPhone yang jadi primadona juga pada zaman itu. Dapat bodi 5s tapi performa 6s gitu, makanya dia laku. Nah, masuk ke tahun 2016. Di 2016 iPhone launching lagi iPhone 7 Plus. Nah, iPhone 7 sama 7 Plus ini perubahannya cukup banyak ya. Dari segi RAM sama chipset ini udah lebih kencang lagi gitu dibanding iPhone 6s sama 6s Plus sama SE. Dan di iPhone 7 Plus pertama kalinya iPhone ngeluarin dua kamera ya. Kan kalau di iPhone 7 cuma satu kameranya. Nah, kalau di iPhone 7 Plus nih pertama kalinya keluar iPhone dengan dua kamera gitu, dan baterainya juga di iPhone 7 Plus tuh kapasitasnya mulai tinggi gitu. Jadi lumayan awet, nggak kayak iPhone sebelumnya yang baterainya ya kayaknya sih dirasa cepet habis ya kalau dipakai seharian. Lanjut ke tahun 2017 ada iPhone 8 sama 8 Plus. Nah, di 2017 nih keluar 3 nih. iPhone 8, 8 Plus sama iPhone 10. iPhone 8 sama 8 Plus secara body sama iPhone 7 dan 7 Plus. Tapi secara chipset dia udah beda. Chipsetnya lebih tinggi daripada iPhone 7 sama 7 Plus, padahal RAM-nya juga sama, tapi secara performa kalau di iPhone tuh chipset ngaruh banget ya. Jadi secara performa emang lumayan berasa lah gitu. Dan di iPhone 8 sama 8 Plus tuh udah ada wireless charging. Jadi karena belakangnya kaca, jadi udah bisa di charge pakai wireless charging. Nah, di iPhone 10 nih yang keluar pertama kali, iPhone ngilangin tombol buletan yang ikonik itu. Jadi udah nggak ada lagi tuh tombolnya. Jadi layarnya udah semuanya full layar dan pakai Face ID. Di sini juga pertama kali ya iPhone ngeluarin Face ID itu, yang juga pertama kali keluarnya juga banyak juga yang protes, yang nanya nih gimana nih, terus jadi banyak meme juga. Tapi lagi-lagi ya iPhone ngeluarin itu juga tetap aja laku, terus habis itu diikut-ikutin juga sama kompetitornya, iya kan? Jadi emang iPhone tuh emang brandingnya sangat kuat ya, produknya tuh sangat kuat gitu. Jadi ya dia mau ngeluarin gaya apa aja kayaknya dibeli-beli juga deh. Di tahun 2018 baru nih keluar iPhone XS, XS Max sama XR. Ini lagi-lagi ya, setelah tahun 2017 iPhone ngeluarin 3 varian, ini sekarang ngeluarin lagi 3 varian nih. Jadi bikin bingung gitu. Ada iPhone XS, XS Max sama XR. Walaupun spesifikasinya sebenarnya nggak beda-beda jauh banget, tapi emang lagi-lagi gue nggak ngerti iPhone tetap laku, dan walaupun harganya lumayan mahal, tapi tetap aja laku. Jadi kalau di iPhone XS Max punya layar yang lebih gede, paling gede. Terus habis itu baterainya juga paling kuat dibanding iPhone XS dan XR. Tapi secara spesifikasi iPhone XS Max sama XS itu sama, hanya beda di besar layar dan baterai. Karena dia pakai chipset A12 Bionic, sama XS Max sama XS sama, dan RAM-nya juga sama 4 GB. Yang beda adalah di XR. Di XR chipsetnya sama A12 Bionic, tapi RAM-nya di XR cuma 3 GB. Dan di kamera, kalau XS sama XS Max punya 2 kamera, di XR tuh cuma 1 kamera gitu. Jadi yang ngebedain itu. Dan XR dibanderol harganya
lebih murah daripada iPhone XS dan XS Max. Nah, masuk ke tahun 2019 ada iPhone 11, 11 Pro dan 11 Pro Max. Dan yang jadi pertanyaan gue, kenapa ya iPhone tuh laku banget gitu dan brandnya high class gitu? Kalau misalkan lo pakai iPhone kayaknya lo status sosialnya naik gitu. Kenapa gitu? Kalian bisa komen di bawah ya. Oke, see you in the next video. Bye.